Guru Wanjun. Ada aturan di rumah ini. Begitu kau masuk, kau tidak diizinkan pergi. Kalau tidak, kau akan membawa kembali hal-hal yang tidak bersih. Guru Wanjun. Wei Yuan lemah sejak kecil. Jadi aku tidak pernah membiarkannya keluar untuk menghindari kecelakaan. Orang lain di rumah juga mengikuti aturan ini. Sebelum matahari terbenam, kamu tidak bisa masuk dari luar. Kalau tidak, gunakan ranting kayu persib untuk menangkal nasib buruk. Kalau tidak, pergi. Guru Wanjun tampak agak serius. Tapi jangan khawatir. Aku sudah memanggil Dr. Kie untuk datang untuk merawatmu. Gadis kecil yang aku rawat ini sangat penurut, seperti malaikat kecil. Anak ini agak keras kepala. Jika kau tidak bisa menerima itu, aku akan membayar gajimu hari ini. Tapi kupikir, kau orang yang tepat. Jiang Shou, apa kau mendengarkanku? Guru Wanjun, apakah kau mendengarkanku? Saya akan mencoba sebaik mungkin. Aku suka kedamaian dan ketenangan. Guru Wanjun, tidak apa-apa. Jangan keluar dari kamarmu. Dan jangan pergi. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Wanita jahat. Siapapun yang mencoba mencuri ayah akan berubah menjadi beruang kecil. Saudi, kenapa tempat ini benar-benar berbeda dari yang kamu katakan? Saudi, ini yang kubawa dari luar negeri untukmu. Guru Wanjun, kamar ini sama sekali tidak boleh dibuka. Dilarang mendekat. Kalau kau Mel, happy lihat, kau akan menjadi seperti ini. Wei Yuan, jangan bicara omong kosong. Itu kamar istriku sebelum dia meninggal. Istriku meninggal saat melahirkan Wei Yuan. Agar dia mengingat ibunya, aku selalu menjaga kamar ini, sama seperti sebelumnya. Turut berduka cita. Putriku kehilangan ibunya di usia muda. Itu sebabnya kepribadiannya menjadi begitu liar. Guru Wanjun, apakah Anda masih bersedia tinggal? Tidak ada berita dimanapun. Kurasa dia sudah mati. Tentu saja aku bersedia. Nona muda, biar aku menyuapimu. Aku mau kau menyuapiku. Saya seorang guru les, bukan pengasuh. Kau ayahku, membayar untuk melayaniku. Kau harus mendengarkanku. Saya guru les barumu. Kau harus menghormati gurumu. Etiket dasar ini, apa kau tidak tahu? Aku tidak tahu. Kau lakukan saja apa yang dia katakan. Bukankah itu sudah cukup? Tidak peduli seberapa muliamu terdengar. Kau masih di sini demi uang. Baiklah. Saya menyuapi. Mulai belajar. Apa gunanya belajar dengan giat? Kau tetap harus melayaniku. Setelah belajar, kau akan melihat dunia yang lebih luas. Kau pelayan di rumahku sekarang. Inikah dunia yang lebih luas? Guru datang ke sini karena... Itu karena uang keluargaku. Berhenti bicara. Aku ingin makan stroberi. Kalau bukan untuk mencari Saudi, aku benar-benar ingin mengajari anak ini sopan santun. Baiklah. Makan. Aku hanya makan stroberi tanpa bintik hitam. Sudah selesai. Keluarga kami membayarmu gaji yang begitu tinggi. Kau harus melayaniku.
Kalau tidak, aku akan menyuruh ayahku mengusirmu. Aku belum menemukan Xiaodi. Aku tidak bisa diusir. Aku akan segera melayanimu. Wang Ma benar. Setiap guru les itu pelit. Perlu dilatih. Guru les yang kau sewa sebelumnya. Seperti apa dia? Siapa namanya? Kemana dia pergi? Tolong. Nona. Aku sudah mengunci pintunya. Selama kau patuh, guru bersedia untuk hidup berdampingan secara damai. Jika kau tidak bekerja sama, Nona, ada apa? Nona, Wang Ma. Bukan apa-apa. aku mendengar semuanya barusan. Aku sedang mengajar Wei Yuan membaca. Kenapa kau mengunci pintu? Belajar membutuhkan ketenangan. Wang Ma, masuklah kalau kau senggang. Ini memengaruhi konsentrasi Film Wei was Yuan. translated and narrated by M Media. Ruang belajar ini milikku. Jangan masuk. Lebih jarang ke sini. Kau tidak berbohong tadi. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Memang mudah membodohi anak-anak. Sepertinya aku hanya bisa mulai dari tempat lain. Pengajaran Guru Wanjun sangat efektif. Aku akan merepotkanmu lagi di masa depan. Masakan Wang Ma sangat enak. Guru Wanjun, cobalah. Terima kasih. Jianshu. Saudi, aku di sini untuk membawamu pulang. Guru. Kau mau membawaku kemana? Guru Wanjun, waktunya tepat. Ikut aku menjemput seseorang. Siapa itu? Psikolog Wei Yuan. Psikolog. Kepribadian Wei Yuan keras kepala. Sebagian besar, itu semua karena aku memanjakannya. Tapi, aku tahu dia tidak aman. Jadi aku memanggil psikolog setiap minggu untuk memberinya konseling dan terapi psikologis. Kau sangat baik pada Wei Yuan. Kita sudah sampai. Kindong, aku akan memperkenalkanmu, guru les baru, Guru Wanjun. Kindong, aku tidak akan pulang. Kita putus saja. Jiangsu. Wanjun. Tidak bisakah kau tetap tinggal untukku? Tidak, aku tidak akan mengorbankan masa depanku untuk pria manapun. Guru Wanjun baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Dia sangat berpengetahuan. Belajar di luar negeri. Kenapa kau kembali? Perkembangan dalam negeri sangat baik. Kembalilah dan lihat. Lalu, apa kau masih akan pergi? The film was translated and narrated by M Media. Mari kita mulai perawatannya. Aku tidak mau. Apa ayah perlu mengulanginya lagi? Aku tidak mau. Cepat ke ruang perawatan. Aku tidak mau. Tidak mau. Ayah tolong.
Kau tidak boleh masuk. Ini ruang perawatan. Itu kamar istriku sebelum dia meninggal. Kau yakin ini perawatan? Dan bukan membuatnya semakin sakit. Kenapa perawatannya harus dilakukan di kamar istri? Kenapa Pei Wei Yuan begitu menolak? Qin Dong pasti tahu sesuatu. Tapi, kenapa dia? Aku tidak mengenalmu. Aku juga tidak tahu Wan Jun. Tapi, aku kenal Jiang Shu. Dan cukup baik. Jika aku tidak mengenalmu dengan baik, bertemu denganmu di sini, aku hampir berpikir, kau kembali ke negara ini, khusus untuk menemuiku. Kau salah orang. Baiklah, kalau begitu kita akan bertanya pada Tuan Pei tentang hal itu. Dan lihat, apakah aku benar-benar salah mengira dirimu. Kau kembali ke negara ini. Dan sekarang kau di sini. Apa alasan sebenarnya? Mengalami hidup. Setiap kali kau berbohong, kau selalu terbiasa mengulur kata-katamu. Coba ku tebak. Ini pasti bukan untuk Wan. Jadi, ini untuk mencari seseorang. Apa kau tahu sesuatu? Aku hanya tahu. Kau seharusnya tidak di sini sekarang. Pergi sesegera mungkin. Apa kau pernah melihatnya? Apa kau tahu di mana dia? Siapa? Xiao Saudi. Jadi, ini untuknya. Kau sering datang ke sini. Kau pasti tahu. Setelah panggilan terakhirku dengannya, dia menghilang. Apa ini ada hubungannya dengan Pei Yusuf? Setelah semua ini, dari awal hingga akhir, kau belum pernah bertanya sekalipun. Bagaimana kabarku selama ini? Kau masih sama seperti dulu. Memperlakukanku seperti anjing. Sudah 1 jam. Jiang Shu, dasar bodoh. Bukankah dia akan salah tempat? Qin Dong, Jiang Shu memintaku untuk memberitahumu, Xiao Jiaodi sedang tidak enak badan. Dia harus menemaninya, dan tidak bisa pergi ke bioskop denganmu. Seperti yang diduga. Aku selalu menjadi orang yang paling tidak kau prioritaskan. Qin Dong, demi masa lalu. Bahkan tanpa simpati. Mengingat kita teman sekelas. Aku harap kau bisa membantuku, katakan padaku semua yang kau tahu. Biarkan aku menemukan Xiao Saudi. Aku harus segera pergi dari sini. Jika kita tidak pergi sekarang, Tuan Pei akan menemukan kita. Aku tidak bisa membantumu. Aku juga belum melihat orang yang kau sebutkan. Aku hanya bisa memberitahumu. Pergi dari sini cepat. Apa yang kau gambar? Ibu, Istriku meninggal karena kesulitan melahirkan. Putriku tumbuh tanpa ibu. The film was translated and Ibu yang kau narrated bayangkan, by M. terlihat Media. seperti ini. bagus kan? Ayahku pelukis yang sangat terampil. Aku putrinya. Di masa depan, aku akan seterampil dia. Benar-benar mewarisi keterampilannya. Tentu saja. Biar ku gambar sketsa untukmu. Menggambar untukku tidaklah mengesankan. Mampu menggambar dari ingatan. Itu baru benar-benar mengesankan. Misalnya, guru les rumahanmu sebelumnya. Saya tidak suka mereka, jadi saya tidak akan menggambar mereka. Mereka. Berapa banyak guru les rumahan yang kau miliki? Kau yang keenam. Jika kau menggambar mereka semua, kau tidak perlu menulis bahasa Inggris lagi. Bagaimana? Bagus kan? Apa aku benar-benar tidak perlu menulis bahasa Inggris lagi? Dia. Dia guru sunflower. Di mana dia? Bibi Wang bilang dia wanita jahat. Wanita jahat harus pergi ke tempat wanita jahat berada. Hanya dengan ini. Kau sebut ini petunjuk. Anjing pun tak bisa mengenali gambar ini.
Kenapa tidak bilang dari tadi? Dengan hubungan kita, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Aku tidak mau usaha. Aku mau hasil. Anjing dan manusia, perbedaan terbesar adalah, apakah itu yang tidak bisa dilakukan anjing, manusia bisa melakukan? Bagaimana coklatnya? Besok jam segini, masih di sini. Kau makan coklat ini dulu. Sisanya, kita bicara setelah ini selesai. Tuan, kurasa Guru Wanjun tidak cocok di sini. Tapi akhirnya tidak seperti sebelumnya. Tidak lagi membosankan seperti stereotip. Semakin menyenangkan, bukan? Perjuangan mangsa membuat perburuan menjadi menarik. Untung aku yang menemukannya. Jika orang lain, barang-barang yang kau berikan, sama sekali tak mungkin ketahuan secepat ini. Mereka semua menghilang. Benar. Usia dan sesinyamirip. Waktu hilangnya juga sangat dekat, dan situasinya cukup mirip. Jadi petunjuknya saling terkait. Itu sebabnya mereka mudah ditemukan bersamaan. Situasi serupa berarti Kebanyakan keluarga asli mereka tidak baik, entah yatim piatu, atau telah memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Hubungan sosial mereka sangat sederhana. Sebelum menghilang mereka hampir benar-benar terputus. Itu sebabnya tidak ada yang melaporkannya. Aku sudah melakukan ini selama bertahun-tahun. Aku punya firasat. The film was Percaya saja padaku. translated and Hentikan narrated by pencarian, M. tidak Media. ada gunanya. lukisan-lukisan itu dan barang-barang yang kau kumpulkan tidak bisa dijadikan barang bukti. Bantu aku melanjutkan penyelidikan. Aku punya petunjuk baru untukmu. Kali ini bukan coklat, ini nyata. Hanya teman. Bukan keluarga dekat. Apakah ini sepadan? Itu sepadan. Guru Linwan. Perjalanannya sulit. Tidak apa-apa. Tidak lelah. Tempat ini. Biasanya setelah pulang sekolah. Kau bisa berkeliling. Tapi ada satu tempat yang sama sekali tidak boleh kau masuki. Ini satu-satunya permintaanku padamu. Wei Yuan, apakah kau suka seperti ini? Jika kau suka, gurunya bisa langsung terjun. Selama kau bisa tersenyum. Ayo, Aku benci kau. Ada apa ini? Ayah, dia bodoh. aku akan segera membersihkannya. Guru Linwan. Wei Yuan tidak membuat masalah akhir-akhir ini kah? Wei Yuan sangat penurut. Tapi di hari pertamaku di sini, aku ceroboh. Menumpahkan makanan ke seluruh tubuhku. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Kau hanya tidak tampil bagus. Guru les yang langsung dipecat, kan? Kenapa kau belum pergi? Lin Wan, pernahkah kau berpikir bahwa kau mungkin dalam bahaya? Bahaya. Kurasa kau hanya iri. Kau benar-benar, hentikan. Jangan bicara lagi. Biar ku katakan terus terang. Aku datang ke sini, bukan untuk menjadi guru les bocah ingusan. Seperti kau. Ini untuk posisi Nyonya P. The film Tentu was saja aku harus translated menunjukkan and diriku dengan narrated baik. by M. Media. Kalau tidak, sepertimu, diusir. Seperti anjing liar. Apa kau lihat itu? Sudah kubilang. Mereka semua sama. Tanpa kecuali. Sekarang, bisakah kau ikut denganku? Aku mengerti. Kau mencari keluarga-keluarga yang tidak bahagia, gadis-gadis dengan hubungan sederhana, memikat mereka, memberi mereka harapan. Setelah siklus berulang, lalu biarkan mereka hancur. Aku hanya tidak mengerti. Kenapa kau melakukan ini? Ayo pergi. Jiangsu. Aku membantumu sekarang. Baiklah. Aku akan membantumu. Cepat bicara. Aku hanya tahu, ruangan itu mungkin memiliki sesuatu yang aneh. Mungkin ada pintu rahasia. Tapi aku tidak terlalu yakin detailnya.
Setiap kali aku masuk, itu untuk memberikan terapi emosional untuk Pei Weiyuan dan Nyonya Pei. Nyonya Pei. Bukankah Pei Yusu bilang istrinya meninggal saat melahirkan Wei Yuan? Sepertinya, dia selalu mengatakannya di depan umum. Namun faktanya, Nyonya Pei masih hidup. Dia memenjarakan istrinya, lalu berpura-pura melajang, berpura-pura penyayang, untuk menarik gadis-gadis yang tidak berpengalaman, gadis-gadis yang mudah ditipu. Kunci ini, aku diam-diam membuat salinannya. Kupikir mungkin berguna suatu hari nanti. Tak kusangka, akan berguna untukmu. Pertama, izinkan aku bilang, jangan membahayakan dirimu sendiri demi apa yang disebut kebenaran itu. Selidiki dulu, jika ada situasi berbahaya, segera pergi. Aku akan menemukan cara untuk menyelidiki lebih lanjut. Itu, Lin Wan. Di pihaknya, aku juga akan kembali dan membujuknya. Tapi, jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku. Setelah malam ini, melarikan diri jauh-jauh. Begitu gelap. Foto keluarga. Tidak kosong. Tidak ada kompartemen. Wang Wen, 22 tahun. Orang tuaku bercerai saat aku masih kecil. Kim Eng, 20 tahun. Dipukuli oleh ayah tiriku sejak kecil. Xiao Xiaodi, 13 tahun, keluarga orang tua tunggal. Selalu memikirkan orang lain, selalu memendam penderitaanku. Adalah kandidat yang sempurna. Wan Jun. Apa yang kau lakukan di sini? Di mana Wei Yuan? Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk mencari Wei Yuan. Dia bilang dia akan mencarimu, tapi dia belum kembali untuk waktu yang lama. Jadi aku datang untuk mencarinya. Sudah kubilang. Kau tidak boleh masuk ke ruangan ini. Aku benar-benar mencari Wei Yuan. Buru Wan Jun, kenapa kau belum menemukanku? Bodoh. Ayah, kita sedang bermain petak umpet. Kau mau ikut dengan kami? Aku baru saja melihat pintu terbuka sedikit. Kupikir Wei Yuan bersembunyi di dalam. Itu sebabnya aku masuk. Bukankah kau akan pergi? Kemasi barang-barangmu sekarang. Dan pergi, segera. Apakah Dr. Qin mengirimmu? Terima kasih malaikat kecilku. Aku tidak mendapatkan bukti apapun. Dan aku juga tidak menemukan Nyonya Pei. Haruskah aku menelepon polisi? Apakah itu akan berguna? Buru Wan Jun, Wei Yuan. bisakah kamu tidak pergi? Aku ikut denganmu. Aku tak suka rumah ini. Aku juga tak suka ibu. Aku cuma suka kamu. Bagaimana kau bisa keluar? Guru yang baru membantuku menyelinap keluar. Lin Wan. Nona muda. Bukankah sudah kubilang? Kau tidak boleh keluar. Apa kau ingat apa yang ayah katakan? Setiap kali kau keluar, kau akan dihukum. Aku tidak mau. Wang Ma, bawa ke sini. Ini salahku.
Aku tidak menutup pintu dengan benar dan membiarkan Wei Yuan mengikuti. Kalau kau mau memukul seseorang, pukul aku saja. Kau melakukannya dengan baik. Beberapa pemikiran harus dihentikan sejak dini. Jangan khawatir, Tuan menyukai gadis penurut, Wang Ma. Bisakah aku benar-benar menjadi Nyonya Pei? Ya, tentu saja. Untuk apa repot-repot? Bagaimanapun, Wei Yuan adalah putrinya. Dia hanya akan memukulnya beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya. Benda itu hanya perlu dipukul sekali. Sangat menyakitkan. Wei Yuan masih muda. Aku bisa menerimanya. Biar ku bawamu kembali ke tempatku. Apa kau merasa lebih baik? Aku tidak akan mengganggumu terlalu lama. Kau bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Jika terjadi sesuatu, aku bisa segera memberitahumu. Qin Dong, aku telah berbuat salah padamu waktu itu. Kau. Ada lagi yang ingin kau katakan padaku. Misalnya, setelah masalah ini selesai, atau lebih tepatnya, terlepas dari hasil akhirnya, aku bersedia menemanimu ke luar negeri. Aku... Apa yang ingin kau katakan? Susunya tumpah. Jika pada akhirnya aku benar-benar membantumu menemukannya dan menyelamatkannya, akankah kita masih punya kesempatan? Qin Dong, di mataku, kau adalah kaki tangan. Kita tidak punya kesempatan. Aku tahu. Hari ini aku akan membantu terapi mereka. Aku akan mengawasi situasi di dalam. Jangan bertindak gegabah lagi. Guru Wan Jun. Apakah Guru Wan Jun ada di sana? Tidak. Sejak hari itu, Wei Yuan belum makan atau minum apapun. Mulai demam. Dan sudah 3 hari. Kami sudah mencoba segalanya, tapi tidak ada yang berhasil. Sekarang dia hampir tidak bernapas. Kurasa dia harus kembali dan menemuinya. Bagaimana? Wei Yuan terus memanggilmu. Wei Yuan. Aku di sini. Wei Yuan, jangan takut. Aku tidak akan pergi lagi. Hari ini waktunya terapi. Kalau tidak pergi terapi, ayah akan marah. Wei Yuan, guru berjanji padamu, aku tidak akan membawamu ke terapi lagi. Saat kau sembuh, kita akan keluar dan bermain. Ayo. Bisakah kau merawat Wei Yuan selama beberapa hari lagi? Soal gajimu. Kau tidak perlu membayar aku. Aku bersedia merawatnya. Ini bukan tentang uang. Wei Yuan menyukaimu. Aku sungguh-sungguh ingin kau tetap tinggal. Sayang sekali. Kau selalu melewati batasku. Kau sudah tahu namaku. Jadi kenapa kau di sini? Tak perlu berpura-pura lagi. Baiklah. Dirimu yang sebenarnya jauh lebih menarik. Tapi aku masih harus membantah beberapa poin. Aku ingin membantu para guru privat itu. Mereka semua punya sedikit masalah kepribadian dan tidak cocok dengan masyarakat. Aku hanya berharap lingkungan yang damai di sini bisa memberi mereka tujuan hidup. Tapi mereka selalu ingin mengambil jalan pintas, mengincar kesuksesan instan untuk menjadi Nyonya Pei. Aku jamin, aku memastikan mereka pergi dengan selamat dari kediaman Pei, Dr. Qinlan, yang secara pribadi mengantar mereka pergi. Apakah kau merasa lebih baik sekarang? Qin Dong, kenapa kau di sini? Aku sudah tidak punya orang tua sejak kecil. Kau tahu itu. Apa kau ingat? Pernah kukatakan padamu bahwa ada seorang pengusaha yang mendukungku. Ya, aku ingat. Aku ingat kau bilang kalau kau ingin membalasnya suatu hari nanti. Itu Pri Yuslo dan istrinya. Terakhir kali kau melihat Xiao Saudi, kapan?
Aku hanya bertemu dengannya sekali. Saat itu, aku ingin membujuknya. Tapi aku tidak pernah melihatnya lagi. Lalu bagaimana kau mendapatkannya? Pakaian dan perhiasan. Ruangan ini akan dibersihkan. Wang Ma yang akan mengurus semua ini. Apa kau mencurigaiku? Benar kan? Kau tidak pernah mempercayaiku. Bagaimana kau? Kau adalah Ibu Wei Yuan, istri Pei Yusu. Anda guru Wan Jun kan? Kau tahu aku? Aku hanya tidak bisa keluar. Tapi hal-hal yang terjadi di luar, aku tahu semuanya. Aku juga tahu kau, guru favorit Wei Yuan. Pei Yusu setiap minggu akan menyuruhnya datang sekali. Ini juga satu-satunya kesempatan kita untuk bertemu. Dia sering bercerita padaku tentangmu. Lalu sebelum ini, 5 guru keluarga. Di mana mereka sekarang? Mereka semua. Guru Wan Jun. Pei Yusu memperlakukanku sebagai miliknya. Memenjarakanku. Tidak mengizinkanku berkomunikasi dengan siapapun. Juga tidak membiarkanku keluar. Kau harus segera pergi. Jangan sampai dia tahu. Sudah berapa lama kau dikurung? Hampir 5 tahun. Atau mungkin 6 tahun. Terkurung sepanjang hari di sini, tempat gelap dan tanpa matahari. Memikirkan sudah berapa lama. Apa gunanya? Namun, Wei Yuan akhir-akhir ini menjadi jauh lebih bijaksana. Kurasa itu semua berkat guru Wan Jun. Terima kasih. Kenapa dia melakukan ini? Bahkan pada istrinya sendiri. Aku telah menanyakan pertanyaan ini pada diriku sendiri, berhari-hari dan bermalam-malam. Mungkin dia hanya terlalu ingin melindungiku. Itulah sebabnya dia. Ini namanya pengurungan. Ini adalah pengurungan. Ini bukan perlindungan sama sekali. Aku ingin membawamu keluar. Aku sudah berada di sini begitu lama. Aku tidak lagi ingin pergi. Apakah kau bersedia untuk tinggal di sini seumur hidup? Hanya dengan tinggal di sini, aku bisa melihat Wei Yuan. Aku akan membawa Wei Yuan keluar untuk menjalani kehidupan yang layak dia dapatkan. Tapi sebelum itu, kuharap kau keluar untuk bersaksi secara langsung melawan Pei Yusu. Untuk mencari keadilan bagi Saudi. Di dalam sini, apakah ada ruang rahasia? Hanya saja aku dikurung di sini. Pei Yusu ingin mendengar suara kapan saja. Itu sebabnya kedap suara dinding ini sangat buruk. Dia memang berhati-hati. Namun, aku punya bukti yang telah kukumpulkan, dan kesaksianmu. Itu sudah cukup. Bagi kita untuk pergi sekarang, itu hampir mustahil. Tunggu aku. Aku akan kembali untuk mencarimu nanti. Akankah kau kembali? Aku akan. Demi Wei Yuan untuk tumbuh dengan baik, tentu saja aku akan. Bagus sekali. Kau belum tidur. Terakhir kali ayah memukulmu. Masih sakit. Wei Yuan, aku baru saja melakukan sesuatu yang besar. The film was Hal besar apa? translated and Aku juga ingin narrated tahu. by M Media. Aku belum bisa memberitahumu, dan aku masih butuh kau untuk membantuku. Wei Yuan pingsan. Tidak ada respons, bagaimanapun aku memanggilnya. Aku akan membawanya ke rumah sakit sekarang. Ada apa dengan nona muda? Wang Ma, kau juga harus pergi. Atau aku bisa pergi. Seseorang harus menemaninya. Aku bisa pergi sendiri. Wang Ma, kau tetap di sini dan jaga rumah. Guru Wan Jun, kau mau kemana?
Nyonya, bagaimana bisa kau? Aku baru saja mendengarmu memanggil Wei Yuan. Apakah Wei Yuan baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Selama kita berjalan sedikit lebih cepat, kita bisa mengejar Pei Gosho di rumah sakit. Ayo pergi. Cepat. Kenapa masih di sini? Lewat sini. Ayo pergi. Pei Yuyu memilih untuk tinggal di sini karena suatu alasan. Aku takut kita tidak bisa keluar. Aku ingat tempat ini sebelumnya. Bukankah ini berkelok-kelok? Seharusnya jalan ini. Mari kita terus mencari. Kita bisa menemukan jalan keluarnya. Aku tahu jalan kecil. Tapi sudah lama sejak aku melewatinya. Mari kita coba. Di sini. Lari cepat. Sayang sekali, tidak bisa melarikan diri. Apa ini? Guru Wanjun, kau sudah bangun. Ruiyu, kau. Aku tidak tahu kata-kataku yang mana, yang membuat Guru Wanjun salah paham. Sebenarnya ingin membawaku keluar dari rumah ini. Tidak heran Wei Yuan sangat menyukaimu. Guru Wanjun benar-benar menggemaskan. Jadi di keluargamu, tidak ada satu orang pun yang normal ya? The film was translated and narrated by M Media. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Sempurna. Terlalu sempurna. Bahkan melebihi guru Xiao Xiaodi. Xiaodi tidak mati. Apa dia memainkan permainan berdandan yang membosankan ini denganmu? Apa maksudmu dengan permainan berdandan yang membosankan? Kau tidak tahu selalu ingin tahu. Apa itu ruangan gelap? Selamat datang di ruang koleksiku. Milik saya. Karya koleksi ke-6. Xiaodi. Orang-orang ini semua menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan. Mengapa mereka tidak menerima nasib mereka dan masih hidup dengan begitu bersemangat? Dan aku, setelah memiliki anak, menjadi tua dan jelek. Kau gila, aku ingin mulai membusuk di dalam lumpur. Aku gila. Kalianlah yang jelas-jelas hidup tanpa harapan, namun masih berjuang. Kalianlah yang benar-benar gila. Aku membantumu untuk bebas. Xiaodi, aku menemukan pekerjaan baru di rumah yang sangat megah. Semua orang memperlakukanku dengan baik. Jiangshu. Xiao Xiaodi. Xiaodi. Sebelumnya tidak ada kesempatan. Xiaodi. Sekarang, akhirnya aku bisa dengan benar. Xiaodi. Menghargai karyaku. Guru Wanjun benar-benar imut. Mengapa bonekanya tidak berbicara? Bahkan jika ia membuka mulutnya, ia hanya bisa menanggapiku, tuannya. Apa hakmu untuk memandang rendah mereka yang hidup nyaman?
Kau hanyalah seseorang yang mengubah orang hidup menjadi cangkang kosong untuk memuaskan keinginanmu yang sakit. Seorang pengecut yang tidak berani menghadapi hidup. Mengapa kau mengatakan itu? Seorang seniman sepertiku dijadikan sebuah karya seni abadi oleh seorang seniman sepertiku. Kau harus tersenyum. Kau harus berharap. Kau harus bahagia. Ruyu. Lin Wan juga telah memutuskan semua hubungan dengan dunia luar. Kita bisa bertindak. Dengan orang tua sepertimu. Apa yang akan Wei Yuan lakukan? Tentu saja mewarisi mahakaryaku. Saatnya membawa Wei Yuan ke sini. Biarkan dia melihat guru Wanjun favoritnya. Bagaimana dia menjadi sempurna. Ruyu. Bukankah kau bilang setelah kita mengumpulkan 10 jiwa malang ini, keluarga kita bisa hidup bersama dengan bahagia? Kau dan aku sama-sama dalam kegelapan. Tarik Wei Yuan juga. Lalu kita bisa hidup dengan baik, bukan? Orang gila. Peiyusu. Jangan ikut gila dengannya. Wei Yuan masih anak-anak. Apa ini? Kau mungkin akan memperingatkan musuh. Biarkan aku bertindak lebih dulu. Aku akan menemukan jawabannya. Ambil rekaman video dan audio untuk melapor ke polisi. Difilmkan secara diam-diam. Kupikir aku hanya bisa menangkap Peiyusu. Aku tak menyangka menangkap seorang putri duyung berhati hitam. The film was Yuzo. translated and narrated by M Media. Pei. Tuan Pei. Belum pergi, kan? Dokter Kie. Rumah ini bagus sekali. Dokter Kie, apa kau ingat? Bagaimana kau menyelesaikan studimu selangkah demi selangkah? Dan mendapatkan kemampuan untuk membeli tempat ini. Itu adalah hasil dari pelatihan Tuan Pei. Dan dukungannya. Kau masih ingat? Lalu, apakah Dokter Qin lupa? Wanita dari tahun-tahun lalu. Bagaimana dia mengkhianati dan menyakitimu? Kenapa? Aku sangat membantumu. Lupa kau tidak membalas budiku. Namun demi seorang wanita yang pernah menyakitimu, kau mengkhianatiku. Tuan Pei, bimbingan dan dukungan Anda tak bisa kubalas. Jadi, aku akan menemanimu ke penjara. Menanggung tanggung jawab bersama. Masuk penjara bersama. Apa kau berpikir dengan cara ini, kau bisa mengimbangi kebaikan yang aku tunjukkan padamu dulu? Kau selalu membuat kesalahan. Baiklah. Aku selalu membuat kesalahan. Salah sampai akhir. Masuk penjara. Berhenti bermimpi. Temani aku ke penjara. Kita tidak boleh melibatkan Ruyu. Kita harus mati. Mati bersama. Mati dengan bersih. Jangan menunggu lebih lama lagi.
Dokter Qian tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Dia tidak punya kesempatan. Sayang sekali untuk Pei Yuzhou. Memelihara kembali mangsa sangat merepotkan. Kau bilang, bagaimana aku harus menghukummu? Kau tampaknya sangat peduli dengan temanmu itu. Aku tidak terlalu suka. Terlalu banyak kekurangan. Bagaimana kalau di depanmu dipotong menjadi 1000 keping? Menghancurkannya, bagaimana? Jangan. Wang Ma, ini aku. Bagaimana? Apakah kau terkejut? Berhentilah bermimpi. Pi Yuzhou dan Qin Dong sudah tertangkap. Tujuanku datang ke sini adalah untuk membawa kalian semua. Semua harus dihukum sesuai dengan hukum. Membuatmu membayar harga yang pantas kau terima. Tertangkap. The film was translated and narrated by media. Minum air. Kita seperti ini. Tidak bisakah kau lihat? Kalian semua telah diselamatkan. Gadis-gadis dengan luka parah sudah dikirim ke rumah sakit untuk pemulihan. Dan mereka juga sudah tertangkap. Tapi kenapa kau? Sebenarnya aku datang untuk mencari adikku. Omong-omong, kita berdua datang dengan tujuan. Tapi saat itu, aku tidak bisa mengakuinya. Tapi berkat buktimu, polisi bisa membawa Pi Yuzhou dan yang lainnya ke pengadilan. Bagaimana dengan Qin Dong? Apa yang akan terjadi padanya? Qin Dong sudah melapor ke polisi. Dia awalnya ingin menemukanmu. Tanpa diduga, Pi Yuzhou menemukannya lebih dulu. Untungnya polisi datang tepat waktu. Lihat, tidak ada yang terluka. Adapun sisanya, biarkan dia memberitahumu. Astaga, maukah kau mengatakannya atau tidak? Kau membuatku cemas. Dia sudah menghubungi kami. Rencananya sudah ditetapkan. Tidak menyangka kau akan mengacaukannya. Dia, untuk melindungimu, agar kau tidak terlibat. Itu sebabnya dia tidak pernah mengatakannya. Kau pernah berkata, bahkan jika aku membantumu menyelamatkannya, aku tetap akan menjadi kaki tangan. Kita tidak punya kesempatan. Lalu, bolehkah aku bertanya lagi? Apakah kita masih punya kesempatan?